berontak, apa teriak lebih kenceng, apa berusaha mempertahankan, pasti saya udah kena bacokan. Kita ada gambar jalanan ini sampai ujung sana, misalnya memangnya sepi jam segini, udah bantai, dipepet, tendang, kadang palangin. Barang siapa yang bisa menangkap begal jalanan di Desa Burangkeng akan saya kasih penghargaan 10 juta. Maraknya pembegalan motor membuat resah warga Bekasi, Jawa Barat. Sampai-sampai seorang kepala desa menggelar sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap pelaku begal akan mendapat hadiah 10 juta rupiah. Lalu, bagaimana hasilnya? Apakah warga berhasil menangkap pelaku begal? Lalu, kenapa begal motor tak pernah habis? Saksikan liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Inilah detik-detik saat kawanan begal perampas motor beraksi di Jalan Raya Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, akhir Juni lalu. Sekitar jam setengah 4 dini hari, 4 kawanan begal mengeroyok seorang pengendara motor. Para pelaku menabrak motor korban dan mengancam dengan senjata tajam, lalu kabur membawa motor korban. Darurat begal kini tengah dirasakan warga Desa Burangkeng dan sekitarnya. Dalam sebulan terakhir, sekurangnya 7 kasus begal terjadi di wilayah ini. Kasus terakhir menimpa seorang pengendara wanita di Kampung Cisalak, Kelurahan Sumur Batu, sekitar 3 km dari Desa Burangkeng pada 2 Juli lalu. Pembegalan terjadi pada jam setengah 6 pagi. Kurang dari 1 menit, pelaku membawa kabur motor korban. Kami mendatangi rumah korban, Badriah. Saat itu Badriah baru pulang belanja dari warung yang berjarak 500 meter dari rumahnya. Tiba-tiba 2 orang tak dikenal memepet motornya. Saya keluar dari rumah, menuju ke warung sayur. Setelah itu, kebetulan di situ kan cuma ada 2 orang. 2 orang itu udah dilayanin. Udah pulang, terus saya dilayanin. Habis itu saya menuju pulang ke rumah. Tiba-tiba ada orang mepet dari belakang. Kirain saya orang kenal. Pas ditengok, ternyata orang nggak dikenal. Wah, ini pasti orang nggak bener. Saat kejadian jalanan masih lengang. Ibu 2 anak ini sempat berteriak minta tolong. Tapi salah satu pelaku langsung menodongkan senjata tajam. Badriah seketika pasrah, ia tak melakukan perlawanan. Sempet teriak tolong. Pas saya nengok orangnya udah megang celurit. Pikiran saya udah nggak bisa mikir apa-apa. Langsung motor saya gas, saya lempar. Udah motor dibawa, itu sempet kan sayuran berantakan. Saya ambilin sambil menuju rumah pulang. Kalau misalnya saya berontak, apa teriak lebih kenceng, apa berusaha mempertahankan, pasti saya udah kena bacokan. Udah pasrah, udah nggak berani berontak. Pembegalan yang menimpa Badriah terjadi di jalanan kampung yang lebarnya sekitar 2 meteran. Sehari-hari jalan ini sepi. Lampu penerangan jalan pun minim. Di lokasi inilah pelaku membegal Badriah. Pada saat kejadian, korban melaju dari arah barat. Dan di saat bersamaan, pelaku melaju dari arah belakang korban, lalu memepet korban di sekitar sini. Setelah mengancam menggunakan senjata tajam,
pelaku membawa kabur sepeda motor korban ke arah timur. Sore Mas, jadi kita pengen tahu tentang kejadian begal di sini Bang. Iya, Kemarin kan sempat kejadian begal di sini ya? ya di situ kejadiannya. Oke. Abang tahu nggak ada kejadian begal di sini? Pada saat Se- kejadian? Pas kejadiannya. Iya. Kalau pas kejadian saya nggak tahu. Saya habis kejadian baru 10 menitan kemudian baru saya tahu. Tahu ada begal di sini? Iya. Gitu ya? Ada yang kasih tahu ibu-ibu Informasi dari tetangga sebelah. Jalanan di tempat ini biasanya kalau pagi jam 6 pagi kayak gitu rame, sepi atau bagaimana Bang? Kalau pagi-pagi kayak gitu sih kadang juga sih, kadang sepi, kadang rame. Maraknya aksi begal membuat aparat desa prihatin atas keselamatan warganya. Apalagi di Desa Burangkeng ini terjadi berturut-turut kurang 1 bulan sampai 6 kali kejadian. Nah ini kan menjadi keprihatinan kita semua. Bukan hanya saja mengancam harta benda, tapi dia tidak segan-segannya juga melukai, bahkan menghilangkan nyawa si korban. Nah inilah, mungkin kalau harta benda masih bisa dicari, tapi kalau nyawa... Hingga kini tak satu pun pelaku pembegalan berhasil ditangkap. Pemerintahan desa pun mendapat sorotan warga karena dinilai tak mampu mengatasi masalah keamanan. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Burangkeng menggelar sayembara untuk menangkap begal. Barang siapa yang bisa menangkap begal jalanan di Desa Burangkeng akan saya kasih penghargaan 10 juta. Kita sudah lakukan dengan aparat kepolisian, patroli bareng-bareng, sehebat apapun polisi, tapi dengan keterbatasan personilnya, ya kalau nggak dibantu dengan kita sebagai warga masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungannya masing-masing, itu tidak mungkin terwujud. Tak hanya marak di wilayah Bekasi, pembegalan motor juga terus terjadi di wilayah lain akhir-akhir ini. Pada 7 Juni lalu, seorang pengemudi ojek online menjadi korban di Cipinang, Jakarta Timur pada dini hari. Korban dipepet 4 pelaku yang mengendarai motor. Salah satu pelaku memukul korban menggunakan batu hingga korban terjatuh. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, pertengahan Juni lalu, seorang pengendara motor dipepet dan ditendang hingga terjatuh oleh 3 pelaku begal bersenjata tajam. Dalam waktu singkat, polisi berhasil menangkap 2 pelaku. Mirisnya, salah satunya masih berusia 15 tahun. Mereka berboncengan, kemudian mereka mencari sasaran. Sasaran ini kemudian dipepet, ditendang, kemudian jatuh, sepeda motornya diambil dan ditinggalkan korbannya. Rentetan kasus pembegalan motor yang terjadi akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Lalu mengapa begal tak mudah diberantas? Kita ada gambar jalanan ini sampai ujung sana misalnya, memangnya sepi jam segini, udah bantai habis. Pepet, tendang, kadang palangin. Sangat merasakan sekali. Ya jelas khawatir lah, kalau di kejadian itu seminggu itu masih terasa ketakutannya Pak. Kalau kayak gini terus ya masyarakat kami juga sangat kebingungan. Teror begal membuat warga takut dan resah. Tak ingin terus berada dalam keresahan, sekelompok warga Desa Burangkeng bertekad mengikuti sayembara menangkap begal yang diadakan kepala desa. Jika tertangkap, begal wajib diserahkan pada pihak desa dalam kondisi hidup. Ini merupakan syarat utama sayembara. Nanti apabila tertangkap, jadi dalam keadaan selamat. Diserahkan kepada kita, nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses lebih lanjut. Jadi kalau 10 juta, tiba-tiba dikembangkan kelompok kita ada 7 orang, kan murah. Dengan uang 10 juta bisa menangkap 7 orang kejahatan, kan gitu. Iwan Jalu dan rekan-rekannya terpanggil ikut sayembara. Bukan hanya karena tergiur hadiah, Iwan mengaku ingin turut serta menjaga keamanan lingkungannya.
Untuk begal itu sangat merasakan masyarakat, bahkan merugikan. Bahkan bisa kehilangan nyawa juga, kita kan selain harta, bahkan nyawa juga bisa kehilangan gitu. Makanya sama pelurah itu diadakan sayembara untuk memotivasi masyarakat supaya lebih semangat lagi untuk keliling kampung dan menjaga lingkungan supaya aman. Menangkap begal jalanan itu dikasih hadiah uang tunai 10 juta. Sebetulnya untuk menjaga kondusivitas lingkungan itu sudah kewajiban kami sebagai masyarakat. Malam itu Iwan berpatroli bersama beberapa warga lainnya, berkeliling kampung mulai jam 11 malam hingga jam 4 dini hari. Mereka menyusuri wilayah yang dikenal rawan begal. Ya kita kadang-kadang dari jam 11 malam gitu kan sampai pagi, sampai dengar suara azan subuh lah kan gitu kan. Rawan begal itu kan sekitar jam 4 sampai jam 3 pagi. Kalau untuk itu, titik-titik yang rawan itu ada beberapa titik. Yang pertama di daerah Burangkeng, deket bekas kantor kelurahan. Dan yang kedua, Boktol 41, karena itu kan gelap dan sunyi gitu kan. Sama di area tol ke Simpang 5. Malam semakin larut, beberapa titik rawan mereka datangi. Tapi tidak ada tanda-tanda adanya begal. Apakah ini salah satu titik rawan begal di Burangkeng? Betul, ini adalah salah satu titik rawan tempat begal. Gitu. Ini yang paling rawan ini di sini. Kalau udah malam ini sini sangat sepi. Ya, warga Burangkeng, bahkan warga dari luar Burangkeng juga kan melalui jalan ini bisa lewat sini gitu kan. Orang berangkat kerja gitu, orang ke pasar gitu. Sepekan berpatroli, Iwan dan kelompoknya belum juga menemukan begal. Meski begitu, mereka tak putus asa dan akan terus berpatroli. Hari ini patroli gitu kan untuk mendapatkan begal atau tidaknya itu belakangan. Yang penting kita bisa menjaga lingkungan. Mungkin dengan adanya kita melakukan kegiatan ini bisa mencegah lah gitu kan. Walaupun tidak dapat begal, kita tetap setiap malam pasti lakukan kegiatan ini untuk mencegah. Inisiatif menggelar sayembara menangkap begal di tengah masyarakat dinilai sebagai cerminan frustrasi terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal ini harus menjadi evaluasi bagi polisi. Pada akhirnya memang ini juga harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara negara, utamanya penegak hukum, bahwa ada yang belum maksimal dalam pencegahan kejahatan yang berlangsung. Kita hargai, kita dukung inisiatif masyarakat, partisipasi masyarakat, tapi jangan sampai masuk ke dalam perilaku main hakim sendiri. Kami mencoba meminta tanggapan Polres Metro Bekasi atas fenomena ini. Namun permintaan kami tak diakomodasi dengan alasan sibuk. Pelaku pembegalan kerap ditangkap dan dipenjara. Namun hal ini seakan tak membawa efek jera. PU, mantan begal asal Kabupaten Bekasi yang kami temui baru-baru ini, pernah mendekam di penjara tapi begitu bebas. Ia mengulangi perbuatannya. Pernah kan masuk. Saya kena setahun lah kurang lebih. Karena BB nggak ada kan, BB kita buang. Bersama 5 kawannya, PU biasa mencari mangsa saat jalanan sepi. Antara jam 1 dini hari hingga jam 4 pagi. Mereka beroperasi di wilayah Tambun dan Setu. Jika korbannya melawan, PU tak segan melukainya. Saya bertiga, 3 motor 6 orang. Biasanya keliling di daerah mana gitu. Terus kita ada gambar jalanan ini sampai ujung sana, misalnya memangnya sepi jam segini, udah bantai habis. Pepet, tendang, kadang palangin, turun. PU dan komplotannya mengincar sepeda motor jenis Matic. Selain di pasaran harganya tinggi, motor Matic juga cepat laku. Paling sering dan paling kita anak-anak lah ya, itu harga lumayan, maksudnya masih tinggi lah harganya dia, nggak kayak yang lain kan udah hancur ya, murah harganya. Karbu aja kalau kosong masih laku 4,3, kita 3,5 itu kosong. Surat-surat. Kadang kalau kita lagi hoki ya di joknya ada surat-surat, ada handphone. PU menjual motor hasil begal pada seorang penampung di wilayah Bekasi Utara. Ia tak pernah mengetahui kemana motor-motor tersebut selanjutnya dikirim. Kalau ngebuangnya sih nggak ribet-ribet bang, kadang juga kita kirim gambarnya aja dari yang jemput. Masih dari daerah Bekasi juga. Tapi kalau memang nggak ada yang jemput, misalnya payah gitu, barangnya payah, ya mau kita anterin ke sana. Datanya dipretelin tadi sana.
Yang cakep-cakep malah dijemput sama dia. Beberapa faktor menyebabkan kasus pembegalan sepeda motor terus terjadi. Minimnya patroli keamanan, ditambah minimnya lampu penerangan jalan, membuat begal leluasa menjalankan aksinya. Infrastruktur di lingkungan kita terkadang itu menjadikan pelaku kejahatan kondusif dan efektif dalam melakukan aksinya. Misal, minim atau cukup jauh dari jangkauan penegak hukum, jarang dilalui atau dilintasi patroli penegak hukum, minim penerangan jalan, sehingga menjadikan satu lingkungan itu kriminogenik atau kondusif dilakukannya suatu kejahatan. Lantas, apa yang harus dilakukan saat bertemu begal? Dan ketika melakukan self defense itu mungkin saja dia melukai orang lain, membuat tindak pidana. Itu boleh aja. Begal tak segan melukai korbannya demi mendapatkan sepeda motor korban. Korban pembegalan pun biasanya tak melakukan perlawanan demi keselamatannya. Namun Silmi, seorang karyawan perusahaan swasta di Jakarta Pusat, pernah menghadapi pelaku begal dengan cara tidak biasa. Saat itu sekitar jam 2 dini hari, Silmi pulang kerja mengendarai motornya. Saat melintasi Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat, 4 pelaku begal tiba-tiba memepetnya. Satu temennya itu langsung motong gunting motor gue di depan. Ya karena memang gue udah waspada dari awal dan kebetulan di jok motor gue udah ada cutter gitu ya, bekas kebutuhan syuting dan segala macam. Akhirnya gue buka kuncinya gue lempar, langsung gue ambil jok motor gue, ambil cutter. Menyadari bahwa komplotan begal yang ingin mengambil motornya masih berusia remaja, Silmi menggeretak untuk menyiutkan nyali para pelaku. Kalah nyali, keempat begal itu pun pergi meninggalkan lokasi. Gue lihat, ini anak muda nih, gitu lah. Ya anak-anak remaja lah, umur SMA, lulusan SMA gitu. Itu terus gue pikir, wah kayaknya ini anak-anak muda, wah ini kalah gertakan doang nih di jalan mah. Nah gue udah, dia teriak, gue teriak. Ya udah, gue bilang, karena dia udah ngelihat gue bawa cutter juga, gue bilang ya udah ganti-gantian aja. Gue tunggu depan lo. Dia langsung sama temen naik motor, gue putar balik. Perlawanan terhadap begal juga pernah dilakukan Irfan Bahri pada Mei 2018 silam di Bekasi. Saat itu Irfan tak gentar melawan 2 orang begal bersenjata tajam yang ingin mengambil ponsel temannya. Saya pikir waktu kejadian itu saya hanya digertak, ditakut-takutin. Jadi gak sengaja, jadi kena tangan, terus kena ini, sebelah kiri. Iya, ini juga, terus ada di punggung di sini. Itu kena karena waktu dia ngebacok saya takis, pas jatuhnya itu jadi turun ke tangan gitu. Nah iya, jadi udah itu saya kaget, yang awalnya saya kira ngegertak, jadi saya kaget, saya refleks, saya takis tangannya, saya pelintir, saya ambil balik sajamnya, terus saya serang balik gitu. Salah satu begal terluka dan dibawa ke rumah sakit oleh rekannya. Namun nyawanya tak tertolong. Irfan sempat ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Tak lama kemudian, ia dibebaskan dari tuntutan. Irfan meyakini ia memang tak bersalah. Menurut saya, kalau kita keadaan dibegal orang atau nggak dirampok atau dimalingin, yang jadi masalah dalam hukum itu kalau kita bawa sajam. Nah, yang jadi masalah dalam hukum itu sajamnya. Kita bawa sajam, perampoknya bawa sajam, nah itu yang jadi pasal, kena hukum itu. Kalau kita nggak bawa sajam, bela diri, apalagi kita mengambil alih sajamnya begalnya atau perampoknya, insya Allah kita nggak salah, karena kita termasuk bela paksa, bela diri gitu. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia menilai, seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membela diri karena terancam dan tidak memiliki niat jahat, tidak dihukum. Kalau di Indonesia itu ada di KUHP pasal 49. Dia bisa self defense
ya, namanya pembelaan terpaksa, dan ketika melakukan self defense itu mungkin saja dia melukai orang lain, membuat tindak pidana. Itu boleh aja, ya, asal ada kondisi-kondisi tadi. Yang pertama, dia terancam. Yang kedua, dia melakukan itu tidak ada niatnya selain dia memproteksi dirinya atau harta bendanya. Namun masyarakat sebaiknya jangan meniru cara yang dilakukan Silmi dan Irfan. Jika berhadapan dengan begal bersenjata, jangan melawan dan jangan berspekulasi. Keselamatan diri adalah yang utama. Harta masih bisa diganti. Saya sangat tidak menyarankan masyarakat untuk melawan, karena lagi-lagi kita tidak tahu ya. Memang ya Mas, ya, beberapa pelaku kejahatan itu tidak betul-betul ingin melukai korban. Dia hanya ingin menggertak supaya kita menyerahkan barang yang kita punya ya. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya faktor-faktor impulsiveness di lapangan, spontanitas, tiba-tiba melukai atau menyebabkan kita punya kerugian fisik yang lebih besar, kita nggak pernah tahu. Jalanan sepi jadi tempat incaran para pembegal. Namun aksi mereka bisa dicegah. Di antaranya dengan menambah lampu penerangan jalan dan memperbanyak kamera pengintai. Pertama yang harus ada itu adalah penerangan jalan di banyak titik, di banyak tempat. Wilayah-wilayah yang gelap, CCTV itu dilengkapi dengan pamflet, dengan satu pengumuman bahwa misalnya area ini diawasi oleh kamera keamanan. Harapannya itu bisa mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan itu dulu. Selain itu, agar teror begal dan kejahatan lainnya tidak menghantui masyarakat, kehadiran aparat penegak hukum mutlak diperlukan. Harus ditambahkan juga dengan kegiatan patroli kepolisian yang aktif. Kehadiran aparat penegak hukum secara fisik juga akan menggetarkan calon pelaku yang ingin melakukan aksinya. Waspadalah saat melintasi jalanan sepi dan minim penerangan, apalagi jika malam hari hingga dini hari. Usahakan tidak mengendarai motor seorang diri. Bagi pihak berwenang, perbanyak lampu penerangan jalan dan pemasangan CCTV di tempat rawan, serta tingkatkan patroli untuk menekan begal. Kenali modus kejahatan yang dekat dengan keseharian Anda agar tak jadi sasaran berikutnya. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Faisal Alasori, sampai jumpa.